Israel terus melakukan invasi dan memperluas pendudukan serta membangun permukiman di dataran tinggi Golan. Nah, kita akan langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, ketika Anda melihat ini, bagaimana dengan negara-negara Arab yang bertetangga dengan Suriah melihat invasi yang dilakukan oleh Israel ini begitu masif? Sedangkan Suriah ini juga tergabung dalam Liga Arab dan baru diterima secara utuh oleh negara-negara Arab. Sebenarnya yang harus kita lihat pertama dari perspektif begini. Ketika pertama kali musim semi Arab Spring itu muncul itu kan di Tunisia. Zainal Abidin bin Ali rontok. Terus Husni Mubarak jatuh. Kemudian Gaddafi juga lengser. Nah, kalau saya melihat begini, Barat mengatakan bahwa Arab Spring itu adalah bagian dari demokratisasi. Kalau saya melihatnya adalah bagian untuk menumbangkan rezim-rezim yang anti-Israel. Anti-Amerika, kita tahu Gaddafi. Makanya saya pernah menulis bahwa dua target utama setelah Gaddafi tumbang itu adalah Suriah, karena di bawah Bashar al-Assad dia masuk poros Iran, musuhnya Israel, otomatis musuhnya Amerika. Kemudian target terakhir itu Iran. Karena Iran yang menjadi pusat dari poros anti-Zionis ini sendiri. Iran yang membentuk Hizbullah, Iran yang mendukung Hamas dengan jihad Islam, Iran yang mendukung Al-Husyun di Yaman, Iran yang mendukung Popular Mobilization Front, koalisi milisi Syiah di Irak. Jadi memang negara-negara Arab itu yang menarik apa? Bahwa Liga Arab itu tidak bisa berkata apa-apa. Terutama Arab itu kan ada namanya negara Arab super tajir. Itu negara Arab Teluk. Yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman. Itu kan negara-negara Arab super tajir. Mereka tidak akan mungkin terang-terangan anti-Zionis. Kita tidak bisa mengharapkan Arab Saudi atau Qatar menyerang Israel atau membantu Suriah dalam melawan Israel atau membantu Hizbullah dalam melawan Israel karena kenapa? Karena mereka sistem pertahanan negaranya masih mengandalkan dari Amerika. Jadi nggak mungkin mereka melawan sekutunya Amerika di sana. Jadi itu yang bisa kita lihat. Dan yang menarik adalah pernyataan bin Salman. Saya lupa dalam KTT Liga Arab 2 tahun lalu mungkin. Dia bilang bahwa tidak boleh ada lagi perang di negara Arab. Itu kan sekedar retorika. Buktinya Gaza dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Libanon tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ketika Suriah juga jatuh, dia tidak bisa berbuat. Malah mungkin negara-negara itu yang awalnya mendukung pemberontakan 2011 karena Suriah itu di bawah poros Iran. Iran itu dipropagandakan oleh Barat maupun Israel adalah musuhnya perdamaian dunia, ya musuhnya Arab ya, karena wilayah sekitar. Ya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, nanti kita masih akan mendalami. Tapi kita lihat bahwa Suriah ini mempunyai dua proksi yang sangat kuat. Ada Iran dan Rusia. Tapi kita tidak melihat pergerakan Iran dan Rusia untuk melawan Israel atau kependudukan Israel di sana. Ini seperti apa Bu Susi? Anda? Rusia jelas lemah ya, kelihatan lemah. Kalau Iran jelas akan menghindarkan dia menjadi target peperangan berikutnya. Terutama kalau misalnya dihabisi bersama-sama Amerika Serikat dan Israel kan konyol juga gitu dia Irannya. Kalau dia masih menahan diri mungkin masih ada pertimbangan-pertimbangan lain lalu mengembangkan senjata-senjata yang dianggap akan menakutkan, misalnya dia membuat senjata-senjata baru. Saya kira itu saja sebab kayaknya Hizbullah juga dihancurkan kan? Hizbullah dihancurkan di Lebanon. Lalu sekarang allies mereka di Suriah juga dihancurkan. Jadi tinggal tunggu. Malah Al-Sharab bilang musuh mereka adalah Iran. Padahal harusnya Iran adalah kawan gitu loh untuk sesama yang akan menghalangi imperialisme baru yang akan diwujudkan nggak lama lagi lah. Karena hampir nyata-nyata sebagian sudah ikut dalam Abraham Accord atau sebagian ikut karena memang tidak mau wilayahnya diporak-porandakan oleh negara yang disebut Israel Raya itu. Baik, Bang Faisal, apakah Anda setuju bahwa Iran dan Rusia saat ini posisinya lemah sehingga tidak melakukan apapun untuk negara proksinya yaitu Suriah? Setahu saya itu ada permintaan dari Assad bahwa pasukan Iran itu untuk mundur dari Suriah setelah pertempuran terakhir di Bagus. Saya lupa 2017 atau 2019 karena merasa sudah selesai pemberontakan. Ini periode pertama ya sebelum yang sekarang. Nah terus kemudian juga ada informasi Iran merasa kesal karena Assad lebih dekat sekarang ke negara-negara Arab. Negara-negara Arab. Tapi saya melihat seperti ini. Kalau misalkan Julani ingin kuat negaranya, dia itu hanya punya 3 pilihan. 3 pilihan untuk sistem pertahanan keamanan. Kalau dia nggak ke Amerika, dia ke Turki atau Iran.
Pilihannya itu di antara tiga, karena tiga negara ini yang memang punya kepentingan di Suriah. Kita tahu Turki, Erdogan sudah menyatakan siap untuk memberikan pelatihan militer, kapabilitas. Kalau memang Julani di bawah Suriah itu ingin kuat nantinya secara militer. Tapi kan nggak ada yang gratis. Sama Amerika juga nggak ada yang gratis. Terus juga Iran juga nggak ada yang gratis. Dia butuh Suriah, karena kan ini tinggal Suriah di bawah Assad waktu itu sebelum terguling, satu-satunya negara Arab yang masih anti-Zionis. Selain itu kan nggak ada negara Arab yang terang-terangan yang anti-Zionis, yang mendukung perlawanan Palestina, memberikan tempat faksi Palestina beroperasi. Kalau tidak salah ada 8 faksi Palestina yang beroperasi di Suriah semasanya dinasti Assad, seperti itu. Baik, tapi apakah mungkin Jolani itu memilih salah satu dari 3 negara yang tadi Anda katakan, ada Amerika, di situ ada Turki atau Iran, sedangkan di dalamnya juga pasti ada kelompok-kelompok lain, masih ada 5 kelompok besar lain yang pasti akan bertabrakan secara ideologis dengan negara-negara tadi. Ya itu, jadi memang susah ini. Suriah kemungkinan tidak akan stabil, maka akan ada pemberontakan-pemberontakan. Kita tahu ISIS itu ada di sekitar daerah namanya Badia, itu di daerah gurun, kemudian juga ada di provinsi Dair Az-Zur, kemudian nama Hasakah. Jadi ketika Amerika punya kepentingan dengan SDF yang Kurdi untuk membasmi ISIS, sebaliknya Turki dengan Syrian National Army itu punya kepentingan untuk menumpas pemberontakan Kurdi. Jadi Erdogan itu kan sudah melanggar wilayah kedaulatan Suriah dari awal Oktober 2019. Tapi karena dia anggota NATO, dia sekutunya Amerika, tidak ada orang yang protes ketika Erdogan atas izin Amerika melakukan invasi ke utara Suriah dengan utara Irak. Nah itu banyak orang yang lupa tentang itu. Baik. Jadi bukan hanya Israel melakukan agresi ke Suriah sekarang, tapi Turki sejak 2019 sudah melakukan invasi lebih dulu, bahkan sudah menguasai di situ. Baik, kependudukan Suriah di dataran tinggi Golan ini kan seolah kayak hukum rimba nih, Bu Susi, ketika kita melihat. Artinya yang kuat, yang berkuasa di sebuah negara, bahkan kecaman dari dunia ini seolah-olah diabaikan. Nah, sebetulnya siapa yang bisa menghentikan aksi kependudukan Israel di Suriah saat ini? Nggak ada kayaknya. Turki sendiri orang curiga karena dia mempunyai tokoh juga yang akan dibesarkan di Syria, yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin seperti Qatar dan Turki kan selalu mendorong agar Ikhwanul Muslimin menjadi pesaing dari mode Islam Egypt dan Saudi Arabia misalnya gitu. Sekarang kalau misalnya mau jelas-jelas menentang Israel yang terikat dalam Abraham Accord atau yang lain yang nggak berani bersuara karena teritorinya diambil, yang paling mungkin Yemen, tapi apa Yemen mau datang ke situ ya? Yemen yang paling berani itu dia tinggal tunggu aja digusur habis. Yemen kan berani menghalangi kapal-kapal yang akan pergi ke Israel, tapi sekarang dia juga diam, nggak kedengeran. Jadi memang pada akhirnya siapa yang mau punya senjata itulah yang akan menentukan akhir dari sebuah pertikaian. Baik. Artinya ke Bang Faisal, ketika ini terus-menerus dibiarkan, artinya Israel ini akan semakin leluasa untuk terus menjalankan atau mewujudkan Israel Raya itu? Yang jelas dengan jatuhnya Assad, Israel punya jalur udara untuk langsung menyerang Iran. Karena kan untuk dari Israel itu bisa lewat Suriah kan. Tapi sekarang Suriah tidak punya pertahanan udara, otomatis dia bisa menyerang Iran langsung dari wilayah Suriah untuk menembakkan peluru kendalinya. Dan saya kira Israel dengan Amerika di bawah Trump sekarang fokusnya akan ke Iran. Karena Suriah di bawah Assad kan udah jatuh. Udah nggak ada ancaman lagi karena Julani tidak akan berani. Dia sudah menyatakan tidak akan membuka perang baru karena banyak masalah domestik yang harus dia selesaikan. Nah seperti itu. Nah terkait tadi, menarik tadi kata Bu Susi juga Turki, pertanyaan tadi. Turki nggak akan mungkin mengorbankan manfaat ekonomi dari hubungannya dengan Israel. Kita tahu Turki negara muslim pertama yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1949. Dan 40% dari kebutuhan minyak Israel dipasok dari Azerbaijan. Itu dikapalkannya lewat Turki. Ya, terakhir Bang Faisal, kenapa dataran tinggi Golan ini menjadi daerah yang sangat direbutkan atau sangat ingin dikuasai? Ya karena dataran tinggi Golan itu strategis. Itu kan dataran tinggi, terus juga dari sanalah bisa melihat Suriah, kemudian juga ada Gunung Hermon berbatasan dengan Lebanon. Jadi memang ya itu tadi bagian dari mendirikan Israel Raya. Kan ideologi Zionis ini ideologi ekspansionis. Nah itu makanya kalau bisa memperluas wilayah, sama ketika perang Arab Israel kan mereka terus memperluas wilayahnya di Palestina. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Susi, Bang Faisal telah berdialog bersama kami di Kabar Petang.